Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to Mindful Monday. Bersama saya Rida Wahyuni, Mindfulness dan Emotional Intelligence Trainer. Kita menunggu dulu ya teman-teman untuk join. Nah, ini sebetulnya IG Live ini adalah perkenalan ya untuk kelas offline yang kita akan adakan saya bersama Coach Tari di hari Sabtu tanggal 30 Agustus. Nah, kelasnya itu akan full day, jadi kita lebih banyak waktu nanti untuk menggali ke dalam diri kita apa saja mental block kita. Ya, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini kita akan membahas tentang mental block, emotional mental block. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh suka merasa nih buntu, nggak bisa maju, nggak bisa melakukan sesuatu, padahal di dalam pikiran kita udah tahu ya bahwa kita harus melakukan sesuatu, tapi kayak kok nggak gerak ya, menunda, atau pokoknya ya nggak bisa maju gitu. Nah, itu bisa jadi kita ada mental block. Nah, menariknya nih sebenarnya kita mau mengkaitkan mental block sama emosi kita, sama kecerdasan emosi kita. Ya, apa sih hubungannya, nanti kita akan bahas. Nah, pernah nggak di sini teman-teman merasakan cemas, males, mager, terus ngerasain nanti gagal, nanti dinilai sama orang, atau diliatin nggak enak, nggak percaya diri dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi menunda ya, karena kita jadinya tidak mau melakukannya padahal tahu kalau itu penting. Halo Coach Tari, ini kita memperkenalkan ya topik ini kepada teman-teman supaya nanti mungkin tertarik ya untuk join kelas workshop di tanggal 30 Agustus. Nah, jadi sering kita merasakan tuh sebetulnya si emosi tadi ya, kayak males, mager, terus atau enggak ada rasa cemas dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya emosi-emosi yang menunjukkan bisa-bisa ada mental block ya, mental block. Nah, itu bukan cuman itu aja sih, kadang-kadang kita juga belum tentu ya langsung mengerti gitu bahwa nih sebenarnya ada mental block. Cuman yang kita tahu, kita secara otomatis menghindari aja gitu, atau tidak mengambil kesempatan, atau nggak kepikiran gitu buat mengambil kesempatan itu gitu ya. Akhirnya kita miss the opportunity, kadang-kadang juga begitu tanpa kita sadari. Nah, kalau kita sudah mengalami suatu emosi, itu sebetulnya sudah ada petanda. Nah, disinilah kita bagusnya kalau kita berlatih mindfulness, kita tuh jadi tahu gitu nih, ini ada yang nggak nyaman nih gitu. Sebenarnya saya pengen sesuatu, tapi kok ada yang nggak nyaman ya, kok saya nggak bisa bergerak ya. Nah, itu kita perlu melatih kepekaan kita ya, untuk melihat selaras nggak sih antara pikiran sama emosi kita gitu. Nah, mental block itu apa sih sebenarnya ya? Definisinya tuh setiap kamu misalnya mau melakukan sesuatu, pengen sesuatu, tapi ada yang menghambat gitu, nggak bisa maju, nggak bisa bergerak. Nah, itu yang kita perlu menginvestigasi ya, melihat ke diri kita kenapa ya gitu. Dan kita kadang-kadang cari distraksi aja gitu ya, cari distraksi daripada mau melakukan yang nggak nyaman. Itu akhirnya nanti di otak kita menjustifikasi kayak nggak ada, yang kayaknya nggak begitu perlu, atau enggak kayaknya saya nggak begitu kepengen gitu. Nah, itu sebenarnya menjustifikasi emosi kita nih yang sedang menahan diri kita gitu. Nah, biasanya mental block itu sebetulnya di bawahnya ada limiting belief, ada keyakinan, pemaknaan gitu yang kita yakini banget bahwa ini nih yang benar, dan itu kita ikuti gitu, dan dimana itu sebenarnya menghambat kita. Nah, justru misalnya kayak limiting belief itu tuh sesuatu yang bisa aja kita nggak sadari ya. Misalnya kita ngerasanya saya memang nggak bisa, saya memang udah ketuaan, atau saya terlalu muda, atau bisa saya tuh nggak cukup pinter ya buat itu, atau nggak, saya pasti gagal. Nah, sebenarnya di kepala kita tuh mungkin ada keyakinan yang seperti itu, bisa sadar bisa enggak ya. Dan justru
yang repotnya tuh kalau kita tidak menyadari, dan itu akhirnya menahan kita gitu. Padahal pada waktu kita sudah punya keinginan, sebenarnya kan secara natural kan semua orang tuh punya keinginan bertumbuh, punya keinginan di luar sana tuh, misalnya kita ingin pekerjaan yang lebih baik, misalnya ingin hidup yang lebih sejahtera. Nah itu kan sesuatu keinginan yang sangat natural ya. Tapi untuk menuju ke situ tentunya kita perlu proses di dalam diri kita buat bertumbuh kan, untuk bisa menemui si tujuan tersebut. Nah kalau misalnya kita tidak sadar dengan apa saja yang menghambat kita, ya kita nggak akan bisa mencapai si tujuan itu. Nah gimana sih hubungannya emosi dengan mental block? Nah biasanya tuh kita terhambat itu ada rasa emosi yang sulit gitu, emosi yang tidak nyaman, biasanya cemas, atau mungkin ada takut ya, rasa takut. Sama seperti misalnya disuruh nih buat mimpin rapat atau disuruh public speaking, udah gitu langsung ngerasa takut, nggak bisa gitu. Nah ini berarti sebetulnya ada emosi di situ, dan sebetulnya emosi tuh kita ada di setiap saat. Setiap saat tuh kita mau memutuskan sesuatu, sebetulnya kita memilih dan kita juga di drive oleh emosi kita gitu. Nah kita tuh cenderung milih yang nyaman gitu buat kita menghindari emosi yang nggak enak gitu kan. Padahal untuk kita bertumbuh itu pasti ada zona yang dimana kita jadi merasa nggak nyaman karena sesuatu yang baru, sesuatu yang unknown ya. Kita tuh kalau misalnya ya nggak mau berubah, berarti kita ada di zona nyaman ya kan. Padahal kemudian kita di dalam kepala kita tuh masih banyak tuh keinginan-keinginan, cuma kita mesti bisa nih ngedobrak si zona tidak nyamannya itu gitu ya. Nah jadi si emosi tadi tuh nunjukin gitu, nih ada apa ya di dalam diri saya ini, adakah keyakinan tadi yang menghambat, atau adakah sesuatu yang saya perlu lakukan. Nah jadi kecerdasan emosi di sini tuh artinya kita peka sama sinyal-sinyal emosi, dan kemudian kita mau mencari ke dalam apa maksudnya pesan dari si emosi ini. Apakah mungkin ada limiting belief tadi yang kemudian ngeblok saya dari melakukan apa yang saya inginkan untuk mencapai tujuan, kira-kira gitu ya. Nah ini sebenarnya bagian dari emotional intelligence juga. Jadi kalau mindfulness tadi artinya kita peka ya bahwa ini ada emosi yang terasa tidak nyaman nih. Kemudian ada juga skill di sini namanya tadi emotional intelligence. Jadi kita mengenal emosi kita, mengenal pola kita, di mana kita suka di situ suka menunda misalnya ya, atau suka menghindar. Nah itu pola-pola emosional kita. Atau kita jadi defensif, kita malah jadi marah. Nah itu pola-pola emosi yang perlu kita kenali dan kita mampu menggalinya gitu ya, menggalinya untuk melihat apa ada limiting belief ya di sini yang kemudian menghambat saya, kira-kira gitu ya. Contohnya ya, misalnya kalau misalnya kamu perlu tadi ya ngomong di depan orang banyak misalnya, nah itu normalnya kita kan merasanya cemas kan, itu ntar gimana ya kalau misalnya ada yang nggak suka, ada yang nggak ngerti, atau saya dilihatin sama bos saya dinilai apa kayak gitu ya. Nah itu kita normal gitu untuk merasa cemas. Tapi kemudian apakah itu sampai menghalangi kita gitu ya, sampai kita sampai tidak bisa perform gitu gara-gara cemas yang berlebihan tadi. Kita perlu cari tuh ada nggak di situ limiting belief tadi ya, mental block kita yang mengatakan tadi ya, di self talk kita nih ngomongnya nanti saya diketawain, nanti saya dinilainya nggak kompeten gitu. Nah itu kan sebenarnya self talk kita sendiri ya. Nah itu ada apa limiting belief di baliknya itu gitu. Nah jadi emosi tadi, emosi cemas tadi itu pintu masuk sebenarnya untuk melihat apakah kita punya mental block dan punya limiting belief ya. Mungkin nggak nyaman gitu untuk melihat ke dalam bahwa saya punya kayak gini ya keyakinan ya, saya pernah ngalamin sesuatu ya sehingga saya berpikir saya tuh nggak mampu gitu. Nah itu belum tentu kita merasa nyaman ya untuk menemukan itu.
Tapi sekarang tinggal kita aja nih yang memutuskan apakah tujuan kita tadi cukup penting untuk saya merubah belief saya tentang diri saya gitu ya. Nah, jadi tadi ya, emosi tadi, pentingnya kita punya kepekaan emosi. Dia kayak tanda sinyal ya, seperti kalau kita naik mobil, udah gitu kan ada dashboard ya di depan kita ya, kalau bensinnya habis langsung kedip-kedip gitu ya, atau kalau mesinnya panas. Nah, sebenarnya emosi kayak gitu, sinyal-sinyal itu juga gitu. Dan dia memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita lihat ke dalam. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya juga pernah menemukan limiting belief saya tuh di kira-kira 10 tahun yang lalu. Kan saya sudah keluar ya dari tempat bekerja dan ingin banget sharing mengenai mindfulness ini gitu, karena memang ngerasa banget manfaatnya. Tapi waktu itu saya tuh ngerasanya kok ini banget ya, malu banget gitu, mau sharing aja di sosial media tuh kayak bener-bener nggak berani ya, ketahan banget gitu. Padahal pengen banget gitu, dan itu nggak ketemu, nggak tahu kenapa. Tapi ya udah, saya menghindar aja. Pokoknya saya nggak share di sosial media, saya nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, untungnya waktu itu pada waktu ada workshop ya, workshop itu saya sama teman saya itu kita sama-sama bantu ya mencari kira-kira kita punya keinginan apa, dan kira-kira di balik itu kita punya hambatan apa. Nah, karena dibantu gitu ya, dibantu dengan waktu itu teman coach juga, akhirnya saya menemukan sisi limiting belief-nya. Nah, itu rupanya limiting belief itu terjadinya waktu saya kecil. Waktu saya kecil itu kan saya punya bapak yang galak, yang kalau misalnya misalnya salah gitu ya, bikin PR salah gitu, saya dimarahin gitu. Nah, akhirnya saya tuh waktu itu punya limiting belief, dan saya tuh baru sadar bahwa saya punya limiting belief, lebih baik saya tuh diem tuh lebih aman supaya nggak dimarahin. Kira-kira kayak gitu ya. Dan itu memang ketemunya karena dibantu sama coach gitu. Jadi ketemu, oh itu gitu, pantesan saya nggak kayak bener-bener nggak berani deh gitu ya, nggak berani deh mau sharing gitu. Ya itu tadi, rupanya saya punya belief, pemaknaan waktu saya kecil, bahwa kalau saya bicara atau saya misalnya berbuat salah, nanti saya dimarahin, jadi lebih aman untuk diam aja, nggak usah ngomong gitu ya. Nah, makanya memang saya akhirnya growing up tuh saya orangnya pendiam gitu sebetulnya. Memang ya karena begitu, karena terbentuk seperti itu. Tapi begitu punya tujuan saya kan waktu itu pengen banget ya berbagi tentang mindfulness. Udah punya tujuan nih, akhirnya kerasa tuh menghambat si rasa takut berbagi atau takut berbuat salah supaya nggak dimarahin itu, jadi menghambat gitu. Ya akhirnya ketemu, oh nih ada